Aksi konvoi bendera Israel di Papua menimbulkan berbagai spekulasi tentang kemungkinan adanya dukungan internasional terhadap gerakan separatis di wilayah tersebut. Simbol-simbol seperti bendera Israel yang digunakan dalam aksi tersebut masih bersifat spekulatif, namun hal ini semakin memperjelas potensi hubungan politik antara gerakan kemerdekaan Papua dan kelompok-kelompok internasional tertentu. Isu ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya perhatian dunia terhadap Papua dan berbagai perkembangan politik global yang terjadi. Beberapa anggota parlemen Inggris keturunan Yahudi diketahui memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik internasional. Potensi dukungan dari kelompok ini terhadap perjuangan kemerdekaan Papua cukup besar, terutama karena mereka memiliki akses terhadap jaringan politik dan diplomasi global. Akademisi menyebut bahwa kelompok ini dapat dengan mudah mendekati Benny Wenda, pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk mendukung aspirasi referendum Papua. Bahkan, ada dugaan bahwa transaksi politik antara kelompok Yahudi di parlemen Inggris dengan ULMWP memiliki peluang besar untuk terjadi. Dalam konteks hukum internasional, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah wilayah untuk menjadi negara merdeka. Syarat ini merujuk pada Montevideo Convention yang mencakup beberapa aspek fundamental, yaitu memiliki rakyat yang diakui, memiliki wilayah yang sah, memiliki pemerintahan yang berdaulat, serta mendapatkan pengakuan dari negara lain. Berdasarkan kriteria tersebut, Papua tidak memenuhi syarat untuk menjadi negara merdeka karena tidak memiliki rakyat yang berdaulat secara independen, masih berada di bawah kedaulatan Indonesia, dan pemerintahannya tidak diakui oleh komunitas internasional. Selain itu, Papua juga tidak mendapat pengakuan dari organisasi internasional utama, meskipun didukung oleh beberapa negara kecil di Pasifik. Status Papua dalam hukum internasional juga telah ditetapkan melalui referendum tahun 1969 yang dianggap final dan sah, menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan ini disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang menegaskan bahwa status Papua tidak dapat diubah lagi. Selain itu, Papua tidak masuk dalam daftar Komite 24 PBB yang berisi negara-negara yang dianggap memiliki peluang untuk merdeka. Berbeda dengan Timor Timur yang sebelumnya masuk dalam daftar tersebut, Papua sejak tahun 1969 tidak memiliki legitimasi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Salah satu tokoh utama dalam gerakan separatis Papua, Benny Wenda, tidak dikenal secara luas oleh masyarakat Papua sendiri. Bahkan, ia dilaporkan telah menjadi warga negara Swiss sehingga tidak memiliki hak untuk mengatur Papua atau menentukan statusnya di dalam NKRI. Hal ini semakin memperlemah legitimasi perjuangan kemerdekaan Papua yang diklaim oleh ULMWP. Dari perspektif akademisi seperti Martinus Young, ketegangan antara Indonesia dan Israel terkait konflik Hamas-Israel memberikan peluang bagi ULMWP untuk semakin memperkuat agenda referendum Papua. Ia juga mengkritik respons Indonesia terhadap konflik Timur Tengah yang dinilai berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, reaksi emosional Indonesia terhadap isu ini justru membuka celah bagi kelompok separatis untuk mendapatkan simpati internasional. Dalam pandangannya, saat ini adalah momentum terbaik bagi kelompok separatis Papua untuk bersatu dan memperkuat perjuangan mereka di komunitas internasional. ULMWP terus berupaya membingkai isu Papua sebagai perjuangan hak asasi manusia dengan memanfaatkan konflik global seperti Hamas-Israel untuk mendapatkan simpati internasional. Salah satu strategi mereka adalah menjalin hubungan dengan kelompok lobi berpengaruh seperti Mossad dan IPAC. Jika ULMWP berhasil membangun jaringan diplomasi dengan kelompok-kelompok ini, maka posisi diplomatik Indonesia dalam mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI bisa terancam. Selain itu, ULMWP juga terus mempromosikan isu hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri di Papua untuk menarik dukungan dari negara-negara di forum internasional. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan Papua, terutama karena isu ini semakin menjadi perhatian global. Dengan keterlibatan aktor-aktor internasional dalam perdebatan mengenai Papua, pemerintah Indonesia harus memperkuat pendekatan diplomatik dan komunikasi internasional.
Salah satu aspek yang sering dimanfaatkan oleh UALAMWP adalah isu hak asasi manusia yang sering dijadikan alat untuk menarik simpati dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memastikan transparansi dan keadilan dalam menangani konflik di Papua agar tidak memberikan celah bagi narasi separatis yang dibangun oleh UALAMWP. Untuk menghadapi ancaman ini, Indonesia harus meningkatkan diplomasi dengan negara-negara sahabat, serta memperkuat kerjasama dengan organisasi internasional. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan dengan baik, sehingga masyarakat setempat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dapat mengurangi daya tarik narasi separatis yang diperuntukpagandakan oleh UALAMWP. Selain itu, kesalahan dalam langkah-langkah diplomatik atau kebijakan domestik dapat memberikan celah bagi pihak-pihak yang ingin memisahkan Papua dari NKRI. Kedepan, pemerintah Indonesia harus lebih aktif dalam membangun narasi global terkait Papua. Isu Papua tidak hanya menjadi masalah domestik tetapi juga menjadi bagian dari geopolitik internasional. Oleh karena itu, diplomasi publik yang efektif sangat diperlukan untuk mengimbangi propaganda UALAMWP di luar negeri. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan keterlibatan dengan organisasi internasional yang berperan dalam penyelesaian konflik dan hak asasi manusia untuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen dalam menangani isu Papua secara transparan. Selain pendekatan diplomatik, pembangunan di Papua juga harus terus ditingkatkan, baik dalam aspek infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Masyarakat Papua harus merasakan manfaat nyata dari pembangunan agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda kelompok separatis. Program-program peningkatan kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi harus lebih diperluas agar Papua semakin terintegrasi dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas Papua. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memastikan bahwa Papua tetap menjadi bagian yang utuh dari NKRI serta menjamin kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.